Salam sahabat firman yang diberkati Tuhan. Apa kabarmu hari ini? Kabar sukacita, amin saudara-saudara. Saya bersukacita, bergembira karena saya boleh jumpa dengan sahabat firman pada minggu ini dalam pelajaran rohani. Dan kita ada pada pelajaran yang keempat. Apakah sahabat firman rindu untuk belajar bersama-sama dengan saya? Saya yakin saudara rindu. Dan saya rindu juga belajar bersama-sama dengan sahabat firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sedia membaca firman. Kami mohon kuasai hati pikiran kami dengan firman, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengerti firman yang kami akan pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita pada minggu ini adalah air bah. Ayat inti terdapat dalam Matius 24 ayat 37. Firman Tuhan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ketika kita akan membacakan Kejadian pasal 6 sampai Kejadian pasal 9, kita dapati bahwa Musa menjelaskan mengapa hal Allah harus menghancurkan dunia yang Dia ciptakan dan bagaimana Dia melakukannya. Maka kita dapati dalam keterangan ini, dalam keterangan firman Tuhan ini, bahwa air bah bukan hanya menghancurkan dunia ini, sahabat firman, tetapi air bah juga adalah kesempatan kedua bagi manusia untuk bertobat. Dan tindakan ini, sahabat firman, ini adalah tindakan anugerah penebusan dari Allah. Ketika kita akan membacakan Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dan ayat 13, maka kita dapati ada pertanyaan, mengapa Allah menghancurkan dunia ini? Apa alasannya? Alasan yang pertama di dalam bacaan dalam firman ini adalah karena kejahatan manusia besar di bumi, dan bumi telah penuh dengan kekerasan, sahabat firman. Alasan yang kedua, orang-orang yang ada di bumi saat itu, sama Nuh, kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dua penyebab ini apakah terdengar jelas di telinga saya dan saudara? Atau dua hal ini sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari pada zaman saat ini? Maka jawabnya adalah ya, benar, ya dan benar. Oleh sebab itu, karena jawabnya ya dan benar, saudara-saudara, apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat adalah tinggalkan segala kesenangan dunia. Ketika saudara mendengarkan firman pada hari ini, pada minggu ini, saudara akan dengarkan sahabat firman. Yang perlu saudara buat adalah dengar, percaya, mengambil langkah, dan bertobat. Menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Karena dengan hal itu saja, kita semua akan diselamatkan, saudara-saudara. Dengan apa yang dikatakan oleh Allah melalui firman. Jangan dengar kepada apa yang dikatakan manusia. Seperti saya katakan pada hari ini, pada minggu ini, saya sementara membacakan firman Tuhan. Saudara, kalau dengarkan saya, ikuti saya ini manusia berdosa, maka kita akan mati bersama-sama, sahabat firman. Oleh sebab itu, ikutlah kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya pastikan saudara akan katakan amin dalam hati. Kita lanjut, sahabat firman. Sebelum Allah menghancurkan dunia ini, apa yang Allah buat? Yang pertama yang Allah buat adalah Allah memilih Nuh. Tujuan Allah memilih Nuh adalah untuk memperingatkan semua orang dan menawarkan sarana keselamatan, yaitu bahtera. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 5, Kejadian 6 ayat 8, ayat 13 sampai ayat 14. Nah, itu pada zaman Nuh. Pada zaman sekarang ini, apa yang Allah buat? Allah buat adalah Dia menawarkan kasih karunia-Nya kepada kita, sahabat firman.
Dan dia berharap kita harus ada respon. Respon kita itu respon dengan iman dan penurutan. Ya, iman dan penurutan. Kejadian 6 ayat 22. Itu yang perlu kita buat, sahabat firman. Jika kita mendengarkan saja tapi tidak ada respon dengan iman dan penurutan, maka sahabat firman, pengalaman orang-orang pada zaman Nuh akan menjadi pengalaman saudara dan saya zaman saat ini. Ya, zaman saat ini. Nanti kita akan dapati apa penyebab mereka. Ya, mari kita lihat selanjutnya, sahabat firman, informasi rohani yang saya mau sampaikan, bahwa Allah memberikan instruksi yang jelas kepada Nuh. Allah memberikan ukuran-ukuran bahtera itu yang tepat kepada Nuh. Dan Nuh harus membuat bahtera sesuai ukuran yang Allah berikan. Ternyata ini juga ya akan dilakukan seperti Musa, yang akan dilakukan oleh Musa, dan ukuran yang diberikan kepada Musa adalah membuat tabut perjanjian. Ya. Yang sangat istimewa di sini adalah Nuh membuat bahtera itu tepat sesuai ukuran Allah. Yang berikut, Nuh buat bahtera itu sesuai dengan hati nuraninya. Dia tidak berbantah-bantah, sahabat firman. Dia lakukan itu dengan penuh sukacita. Walaupun kelihatannya tidak masuk akal. Bagi manusia tidak masuk akal. Mengapa tidak masuk akal? Waktu itu embun belum ada di bumi. Mana mungkin perahu yang besar di atas gunung bisa dibawa oleh air. Itu sesuai tidak masuk akal. Namun Nuh melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bukan dia melihat akan akalnya. Dia berpatokan kepada akalnya. Oleh sebab itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dengar apa yang dikatakan firman, bangun dan berjalan menyerahkan diri sesuai dengan petunjuk firman. Jangan sesuai dengan petunjuk manusia, sahabat firman. Petunjuk manusia akan sesat dan salah, sahabat firman. Namun petunjuk Allah benar dan tepat. Kita ikut itu. Jangan berbantah-bantah, sahabat firman, dengan firman ini. Ya, dengan firman ini. Karena Nuh melakukan itu dengan hati nurani. Mari kita lihat penciptaan dan air bah. Saudara akan baca di Kejadian 7 ayat 11. Waktu air bah itu Nuh berumur 600 tahun. Ya, Nuh berumur 600 tahun. Apa yang terjadi di penciptaan dengan air bah? Di penciptaan ini saudara baca Kejadian 1 ayat 6. Allah menciptakan dunia ini, Allah juga memisahkan air dan darat atau yang kering. Tapi air bah, sahabat firman, menyatukan semuanya. Dalam Kejadian 1 ayat 21 sampai 21 dan 25, Allah menciptakan binatang menurut jenisnya. Kejadian 7 ayat 14, Allah memelihara binatang menurut jenisnya di dalam bahtera. Kejadian 2 ayat 19, Allah membawa binatang kepada Adam. Kejadian 6 ayat 7, Allah membinasakan binatang karena manusia, sahabat firman. Allah harus menghancurkan segala sesuatu yang telah Dia ciptakan, sahabat firman, agar umat manusia dapat memiliki awal yang baru. Allah juga akan menghancurkan dunia ini yang kita diami, sahabat firman, untuk menciptakan yang baru. Dan dunia yang baru itu bebas dari dosa. Yesaya 65 ayat 7, Wahyu 21 ayat 1. Apa pelajaran rohani yang kita dapati dalam keterangan ini? Pelajaran rohani adalah, sahabat firman, demikian. Saya rindu ada di dunia yang baru, yang bebas dari dosa. Mengapa? Karena dunia ini saya manusia berdosa. Yang berikut, pelajaran rohaninya, siapa yang akan tinggal di dunia baru itu? Saya ulangi lagi pernyataan saya minggu yang lalu. Yang ada di sana adalah orang-orang berdosa yang mendengarkan firman Tuhan,
yang percaya kepada firman Tuhan itu dan menyerahkan diri kepada kebenaran itu dan menerima Yesus sebagai juru selamat yang bertobat, mereka itulah yang akan ada di dunia baru yang bebas dari dosa. Yang tidak ada di sana adalah orang-orang berdosa yang hanya mendengar firman saja, tidak mau percaya, tidak mau menurut, dan tidak mau bertobat. Orang-orang itu yang akan tinggal di dunia saat ini, yang akan dihancurkan, sahabat firman. Sama Nuh, 8 orang dalam bahtera. Karena yang lain mengasihi dunia. Zaman saat ini, saudara-saudara, siapa yang akan ada di sana? Mari kita berdoa masing-masing. Saya bersyukur karena saya sampaikan firman Tuhan, saya dengar, dan saya siap untuk melangkah, menerima Yesus, bertobat setiap saat, menerima Yesus, karena saya tahu pasti bahwa hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan saya yang berdosa apabila saya bertobat. Jadi saya bersyukur saya sampaikan firman bagi saudara-saudara juga, sahabat-sahabat firman, saudara-saudara kekasih saya. Jangan kita mengeraskan hati. Dan jangan kita saling berbantah-bantah dengan firman ini. Apa yang dikatakan firman, lakukan itu saudara-saudara. Walaupun mungkin kelihatan tidak masuk akal, tapi itulah karena Allah perintahkan harus dilakukan. Seperti Nuh melakukan perintah Allah. Dia tidak berbantah-bantah. Mari kita lanjut sahabat firman. Di dalam bahtera apakah Allah melupakan Nuh? Rekomendasi ini terdapat dalam Kejadian 8 ayat 1 bagian A. Ayat ini memberikan keterangan bahwa Allah benar-benar tidak kehilangan ingatannya. Allah mengingat persis Nuh. Bahkan ayat ini merekomendasikan bukan saja dia mengingat Nuh, dia mengingat Nuh dan binatang-binatang liar yang ada bersama-sama Nuh di dalam bahtera, sahabat firman. Saudara baca Kejadian 19 ayat 29, 30 ayat 22, Keluaran 2 ayat 24, dan 1 Samuel pasal 1 ayat 19. Yang berikut, ketika Nuh di bahtera, apa tekad yang dia buat dalam dirinya kepada Tuhan. Ini yang terdapat dalam keterangan firman Tuhan ini. Bahwa Nuh lebih mempercayai Allah. Dan Nuh mengambil tindakan untuk meneguhkan imannya, sahabat firman. Dan bukan itu saja, sahabat firman. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai ayat 18. Nuh masih menunggu perintah Allah sebelum keluar dari bahtera itu ketika air sudah kering. Nuh sangat luar biasa, sahabat firman. Apakah bisa kita seperti Nuh? Sampai sejauh itu, Nuh masih menunggu perintah Allah selanjutnya. Ya. Karena Nuh tahu persis, dia melewati air yang sangat dahsyat ini. Dan dia selamat bersama istri, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya. Nah, setelah air bah, apa perjanjian Allah dengan Nuh? Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kejadian 6 ayat 18. Ayat ini keterangannya singkat saja, yaitu ayat ini merupakan suatu perjanjian bagi umat manusia untuk hidup. Umat manusia pada saat itu adalah Nuh bersama keturunannya dan bersama orang-orang yang ada di situ. Namun yang selamat hanya Nuh dan keturunannya dan binatang-binatang. Ya. Nuh mendapat perintah dari Allah, bangunlah bahtera, dan aku akan menyelamatkanmu dari air bah. Ini perjanjian yang sama yang dibuat oleh Nuh dan kepada kita zaman sekarang ini. Ketika mendengarkan firman Tuhan,
bangun, percaya firman ini, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya. Kisah pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Amin, saudara-saudara. Ya. Saya yakin saudara akan nyatakan amin. Ya, amin. Saya juga katakan amin, saudara-saudara. Apakah Allah menggenapi janjinya dengan Nuh? Allah menggenapi janjinya dengan Nuh. Apa respon Nuh? Nuh merespon dengan tindakan syukur, dengan suatu kurban bakaran. Apakah kita bersyukur ketika mendengarkan firman Tuhan yang mungkin menyakiti hati kita? Sangat sulit, sahabat firman. Ketika firman itu menegur saudara dan saya, kita lebih berkeras karena kita tidak membuka hati kita. Tetapi kalau kita membuka hati kita, maka kita akan dituntun untuk lebih dekat dengan firman. Oleh sebab itu saya mau katakan lagi, jangan berbantah-bantah, sahabat firman. Kemudian Allah memberitahu kepada Nuh tentang perubahan dalam gaya hidup mereka yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dan sejak saat itu, sejak saat air bah surut, Nuh keluar dari bahtera, Allah mengizinkan mereka makan hewan. Tapi tidak boleh makan darah mereka. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 3 sampai 4. Nah, meskipun Musa tidak menyebutkan dalam ayat itu, hewan yang boleh dimakan adalah yang tidak haram. Kejadian 7 ayat 2, Kejadian 8 ayat 20. Jadi sahabat firman begini. Yang merupakan makananmu adalah binatang yang halal, yang diizinkan Allah untuk kita makan. Yang bukan makanan itu adalah haram. Jangan pula kita berbantah-bantah dengan hal ini. Yang menyebut haram itu bukan manusia. Yang menyebut haram itu adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan percaya kepada orang bahwa segala sesuatu boleh dimakan. Tidak ada haram, semua itu boleh dimakan. Ini ajaran yang salah, saudara-saudara. Ajaran ini akan menuntun kita pada peristiwa seperti Nuh masuk bahtera, yang lain karena saling berdebat, ya, mempermasalahkan firman Tuhan ini sampai banyak orang tinggal dan dibinasakan. Demikianlah akan terjadi pada zaman Nuh untuk kehidupan kita saat ini. Jadi kalau dinyatakan bahwa jangan makan haram, ada orang katakan semua itu boleh dimakan, itu ajaran salah, sahabat firman. Alkitab tidak saling menjelekkan, Alkitab tidak saling menyalahkan satu dengan lain. Alkitab ini, kitab suci ini saling menerangkan satu dengan yang lain. Ya. Jadi Allah mengizinkan mereka makan hewan, tapi hewan itu yang halal. Itu merupakan makanan. Dan jangan makan darah. Kita dapati dalam keterangan ini. Nah, sahabat firman, mari kita belajar selanjutnya. Apa yang diharapkan untuk dilakukan manusia dalam perjanjian baru saat ini? Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah, sahabat firman. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi ini. Ayat ini artinya seperti ini. Kejadian pasal 9 ayat 11. Ayat ini arti sederhananya, arti singkat saja seperti ini. Ini adalah satu perjanjian Allah bagi manusia, yaitu perjanjian pelestarian hidup. Ya. Jadi kalau Allah berjanji ada pelestarian hidup, saudara-saudara, maka dia buat sesuatu yang baik bagi manusia. Dan manusia hanya memilih saja mau hidup atau tidak hidup. Itu pilihan di tangan saudara. Dan kita lihat perjanjian ini perjanjian sepihak. Mengapa? Karena Allah yang melakukan. Ini pun adalah karunia pemberian bagi umat manusia.
yang akan kita ingat setiap kali ketika kita melihat pelangi. Karena itu perjanjian Allah. Perjanjian ini tandanya adalah pengingat akhir dari penciptaan yang asli. Saudara tahu, pengingat dari akhir penciptaan yang asli. Penciptaan yang asli itu dalam Kejadian pasal 1. Ya, ayat 26, Allah menjadikan binatang dan manusia. Dan kita berpindah bahwa Allah juga menyiapkan satu hari, yaitu hari ke-7, hari Sabat untuk beristirahat. Beristirahat dan memfokuskan pikiran kita kepada Allah, menyembah Allah yang benar. Hari di mana kita bertemu dengan Allah. Kita pun tidak usah berbantah-bantah dengan hal ini. Karena itulah yang dibuat Allah bagi manusia. Ya. Keluaran pasal 31 ayat 13, Esra 20 ayat 20. Saudara akan baca firman ini. Kita tidak perlu berbantah-bantah. Kalau Allah katakan jangan makan ini karena haram, jangan, saudara-saudara. Kalau Allah katakan bahwa sesuatu ini dari penciptaan akhir yang asli itu adalah Allah berhenti pada hari Sabat, menguduskan dan memberkati. Jadi jika saudara-saudara berhenti pada hari Sabat, maka saudara akan dikuduskan, saudara akan diberkati setiap saat dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hal ini akan menuntun kita untuk lebih dekat dengan Yesus, dan kita mempersiapkan diri untuk tinggal di dunia baru yang tidak ada dosa di sana. Nah, sahabat firman yang diberkati Tuhan, Allah memberi manusia kesempatan kedua, yaitu ciptaan baru. Dan Allah berkomitmen untuk melestarikan kehidupan di bumi. Selama bumi masih ada, ini yang Allah buat, saudara-saudara. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu yang Allah buat selama musim bumi masih ada. Nah, mari, ini Kejadian pasal 8 ayat 22. Mari kita lihat dari Kejadian 8 ayat 22 ada 2 poin. Poin yang pertama, sahabat firman, saat kita menatap pemandangan yang indah pelangi, kita boleh bersuka cita di dalam Allah. Amin, saudara-saudara. Yakin bahwa Dia sendiri sedang melihat tanda perjanjiannya ini, dan Dia melihatnya. Dia mengingat anak-anak di bumi, sahabat firman, dan Dia juga siap untuk memberkati mereka. Poin yang kedua, kita mengalami penderitaan, bahaya, dan pencobaan di bumi ini. Namun segala sesuatu yang kita alami, saudara-saudara, tidak tersembunyi dari pemandangan Allah. Dan ketika Dia melihat itu, Dia tidak akan pernah melupakan anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Nuh dan keturunannya adalah anak-anaknya. Karena mereka mengikuti apa kemauan Dia. Siapa anak-anaknya zaman saat ini? Anak-anaknya adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan mengikuti kebenaran itu. Itu anak-anaknya. Di luar itu, barangkali bukan anak-anaknya. Ya, barangkali. Oleh sebab itu, supaya kita menjadi anak-anak yang sah dari Allah sendiri, mari kita bertekad dari hari ini. Saya mau berjanji hari ini, saya ketika dengar firman Tuhan, saya percaya kepada firman Tuhan ini, dan saya mau bertobat, saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya tidak berbantah-bantah dengan firman ini. Karena akibat berbantah-bantah, 8 orang masuk bahtera. Saya tidak tahu berapa yang akan masuk di dunia baru ketika Allah akan datang. Dia akan datang pada kali yang kedua. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, sebelum saya mengakhiri akan pelajaran ini, ada beberapa poin penting yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Ingat sahabat firman, bahwa suasana dunia menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali sama dengan masa di mana Nuh hidup. Hal yang pertama yang saudara kita pikirkan bersama-sama adalah
sikap orang terhadap penyampaian firman pada zaman Nuh. Apa sikap mereka? Nuh dianggap gila dengan proyek yang besar itu, membangun bahtera. Nuh juga dianggap fanatik karena mengkhotbahkan pada penghakiman Allah atas manusia berdosa. Apakah sama dengan keadaan kita saat ini? Sama, saudara-saudara. Kadang-kadang firman yang disampaikan itu kita berpikir masa bodoh. Acuh dengan firman itu. Terlebih lagi kalau tadi kita belajar ya, jangan makan yang bukan makanan atau haram. Itu bisa saja menegur saya dan saudara. Menyembah Tuhan, mendapatkan Tuhan pada hari Sabat karena Dia sediakan itu ketika Dia menciptakan dunia ini. Ketika kita mendengarkan itu, banyak alasan yang kita buat. Kita katakan bahwa segala sesuatu itu sudah tidak berlaku lagi. Hari Sabat ini untuk orang Yahudi dan segala macam, saudara-saudara. Itu yang membuat sampai kita barangkali akan tinggal di dunia ini. Oleh sebab itu, ikutlah apa yang dikatakan Tuhan. Yang paling parah lagi, saudara-saudara, ketika mengkhotbahkan bahwa kedatangan Yesus akan menghakimi orang berdosa, yang lain menganggap terlalu fanatik. Orang yang sampaikan firman yang demikian terlalu fanatik, ya. Ingat saudara-saudara, sama Nuh, kurang lebih 120 tahun dia berkhotbah. Hanya sedikit orang yang serius menanggapi penghakiman Allah dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan hanya sedikit orang ini yang mewakili orang-orang di bumi. Ada 8 orang itu yang masuk di bahtera. Hal yang kedua, manusia menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir hidup mereka. Bahkan mereka tidak memperdulikan lagi tujuan hidup karena mementingkan kenikmatan dunia ini. Saudara-saudara, saya mau katakan dunia ini hanya tempat singgahan sementara. Tidak kekal. Tinggalkanlah kenikmatan dunia. Dengarlah firman Tuhan. Barangkali firman yang saya sampaikan pada minggu ini, dengar sahabat firman. Hal yang ketiga, seperti sama Nuh, ada yang dibawa, ada yang tinggal. Matius 24 ayat 39 sampai 40. Ini merupakan teguran keras bahwa yang ditinggalkan adalah mereka yang tidak percaya pada kedatangan Yesus yang kedua kali, dan memisahkan diri dari orang-orang yang mempercayai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan mereka ini tidak ada persiapan, saudara-saudara. Dan ingat bahwa sikap berjaga-jaga itu adalah sikap iman yang teguh, ya. Dan sikap iman teguh ini adalah orang-orang yang menyerahkan diri pada Tuhan. Mereka itu akan dibawa ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Sebaliknya yang tidak berjaga-jaga adalah tidak beriman atau masa bodoh dengan firman ini. Orang-orang itu yang akan tinggal di dunia ketika dia datang. Yesus datang pada kali yang kedua. Yang terakhir, yang keempat, orang yang mengabaikan sabda Tuhan sedang mempermainkan masa depannya sendiri, sahabat firman. Janganlah kita terlelap di zaman yang gelap ini. Mari kita respon dan songsonglah fajar kedatangan Yesus yang kedua kali. Ingat bahwa Yesus penuntun masa depan dunia ini. Dan Dia berjanji pasti akan datang menyelamatkan orang-orang yang bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur firman yang kami pelajari malam ini. Kami ditegur. Kami ditegur oleh karena Bapa inginkan kami untuk diselamatkan. Itulah takdir-Mu Bapa. Ajarlah kami untuk kami mengikuti takdir Allah untuk kami diselamatkan. Mengakui kebenaran firman, menerima Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih firman ini, dan firman ini juga akan memberikan motivasi rohani bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih sayang Tuhan. Mohon pengampunan dosa, bersyukur dalam nama Yesus juru selamat kami. Amin.